Pernah kena margin call dan rasanya seperti dunia runtuh? Jangan khawatir, kamu nggak sendirian. Banyak trader mengalami hal yang sama. Tetapi bedanya ada yang bisa bangkit dan ada yang menyerah. Di video ini saya akan kasih tahu cara memulihkan mental setelah margin call, supaya kamu bisa kembali trading dengan rasa percaya diri. Langsung saja di episode 2 ini saya akan bahas bagaimana cara memulihkan mental setelah mengalami margin call. Langkah-langkah memulihkan mental setelah margin call atau MC. Yang pertama, stop trading sementara dan tenangkan diri. Kesalahan terbesar setelah MC adalah langsung masuk market lagi dengan niat ingin balas dendam. Nah, malahan niatan ingin balas dendam ini seringkali malah bikin tambah rugi besar. Karena apa? Dikarenakan apa yang dilakukan bukan berdasarkan analisis, tetapi berdasarkan emosi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja berilah waktu untuk diri kita sendiri. Beri waktu untuk istirahat, tarik napas, tenangkan diri terlebih dahulu. Jangan buru-buru masuk kembali ke market. Ya, tetapi kita pelajari apa yang menyebabkan kita MC tadi. Ya, pasti banyak faktor-faktor penyebabnya. Jika diri kita sudah tenang, sudah rileks, ya, setelah MC itu sudah tenangkan dulu pikiran. Bila sudah tenang, sudah rileks, kita analisa lagi apa penyebab MC. Nah, jika pikiran tenang, kita akan menemukan apa penyebabnya. Ya, jadi stop trading sementara dan tenangkan diri terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, analisa penyebab MC. Banyak trader setelah MC langsung menyalahkan market, broker, atau bahkan menyalahkan nasib yang buruk. Tapi kenyataannya MC terjadi karena kesalahan kita sendiri dalam trading. Hayo, coba tanyalah diri sendiri ya, coba tanya diri sendiri. Apakah saya pakai lot yang terlalu besar? Ya. Jadi harus dianalisa dulu. Analisa penyebab MC-nya apa? Apakah pakai lot yang terlalu besar? Apakah tidak pasang stop loss? Ataupun ambil cut loss-nya terlalu lambat? Apakah masuk market tanpa analisa yang jelas? Dan apakah juga diri kita itu over trading dikarenakan trading sebelumnya sering profit yang mengakibatkan kita yang terlalu percaya diri dan alhasil menyebabkan over trading. Ya, jadi analisa tuh penyebab MC-nya. Tanya dulu diri sendiri, apakah menggunakan lot yang besar, apakah tidak menggunakan stop loss, apakah masuk market tanpa analisa, dan apakah juga kita sendiri yang terlalu over trading. Ya, itu tuh harus dianalisa dulu penyebab MC-nya. Setelah tahu analisanya, ya sudah, di situ kita sudah memiliki kuncinya. Lanjut yang ketiga, ubah mindset. Ya, ubah mindset. MC itu bukan akhir, tapi pelajaran. Semua trader pasti mengalami MC,
tapi mereka tidak menyerah. Ingat, MC bukan kegagalan total, tapi tanda bahwa strategi trading kita perlu diperbaiki. Ya, jadi mindset yang benar itu seperti apa? Garis bawahi dan catat. MC bukan akhir. Ini hanya bagian dari perjalanan trading. Ya, mindset yang benar. MC bukan akhir. Ini hanya bagian dari perjalanan trading. Ya. Lalu, saya tidak gagal. Garis bawahi. Saya tidak gagal. Saya itu hanya sedang belajar. Ya, itu garis bawahi. Lalu, garis bawahi juga. Setelah saya tahu kesalahan saya pasti bisa memperbaikinya. Jadi tanamkan mindset itu di otak kita masing-masing. Ya, mindset kita tanamkan. Dalam mindset kita tanamkan, MC bukan akhir. Ini hanya bagian dari perjalanan trading saya. Saya tidak gagal. Saya sedang belajar. Setelah saya tahu kesalahan saya bisa memperbaikinya. Tanamkan mindset itu. Ya. Lanjut. Yang keempat. Perbaiki risk management agar tidak MC lagi. Kenapa banyak trader MC? Ya, karena tidak punya pengelolaan risk management yang benar tentunya. Banyak trader baru, ya, banyak trader baru di luaran sana menggunakan lot yang besar. Dikarenakan apa? Tentu saja tiada lain dikarenakan ingin cepat profit yang besar. Tetapi apa hasil akhirnya? Malah kena MC. Memang ada hasil akhirnya pun ketika mereka trader baru menggunakan lot besar, langsung profitnya pun besar. Ya, dikarenakan memang searus dengan market, artinya dia follow marketnya, tidak counter market. Tetapi kebanyakan di luar sana trader baru ingin cepat-cepat kaya, jadi menggunakan lot yang besar. Artinya di sini dia tidak mempertimbangkan risk yang dia akan gunakan berapa. Dengan modal yang sekian, contoh modal 100 USD, dia tidak mempertimbangkan risknya berapa persen. Entah 1%, 10%, 5%, atau 20%, dia tidak. Dia malah langsung gunakan bek dengan satu lot, misalnya seperti itu. Alhasil MC. Nah, solusinya gimana? Tentu saja balik lagi sesuai judul. Di judul sudah diterterakan, perbaiki risk management agar tidak MC lagi. Tentu saja solusinya gunakan risk and reward yang sehat. Ya. Ya, misalnya contoh 1:2, ya, artinya stop loss-nya 1, take profit-nya 2. Ataupun 1:5, 1 berapa, artinya misalkannya stop loss-nya 20 pip. Kalau contoh 1:2, stop loss 20 pip, take profit-nya tentunya 40 pip. Itu sudah rasio risk and reward 1:2. Ya, jadi SL-nya kecil, reward-nya besar. Itu solusi yang pertama. Lanjut, solusi yang kedua, jangan resikoan lebih dari 2 ataupun 3% dari modal untuk sekali trading. Karena jika lebih itu rata-rata kebanyakan akan mengganggu psikologis. Ya, yang ketiga, tentunya selalu gunakan stop loss. Ya, ini stop loss wajib supaya kita dapat mentakar kerugian kita. Kita takar. Ya, kerugian kita hanya sampai segitu jika terjadi kerugian, ya. Sedangkan bila tidak menggunakan stop loss, tentu saja kemungkinan MC-nya lebih besar lagi, ya, karena tidak ditakar. Yang keempat, tentunya jangan serakah.
Jangan tamak, ingat target profit. Ya, ingat target profit. Jika sudah terkena SL ya sudah, istirahatkan dulu. Analisa lagi cara market lain. Jika sudah profit, trading pertama, kedua, ketiga, keempat profit, yang keempat kena SL ya sudah. Jangan serakah. Tadi sudah 3 kali profit, yang keempat loss ya sudah. Hitungannya masih profit ya. Jadi perbaiki risk management agar tidak MC lagi ya. Yang kelima, mulai kembali dengan simulasi akun kecil. Ya, maksudnya apa? Jangan langsung masuk dengan modal yang besar jika setelah MC. Ya, karena mentalmu di sini sepenuhnya belum pulih. Belum. Karena di sini masih proses untuk memulihkan mental setelah MC. Jadi jangan langsung masuk account dengan modal yang besar jika sudah MC. Jangan. Dengan modal yang kecil saja. Pulihkan secara perlahan mental kita, ya. Ataupun mau mulai dengan akun demo silahkan. Intinya pulihkan secara perlahan. Kendalikan emosi, ya. Setelah kita sudah bisa mengendalikan emosi dengan akun yang kecil, kita sudah bisa mengelola akun kecil menjadi tumbuh besar, to grow saldonya. Artinya kita juga dapat mengelola akun dengan saldo yang besar. Ya, jika akun kecil pun kita tidak bisa mengelola, bagaimana kita mau bisa mengelola akun dengan saldo yang besar? Jadi cobalah mulai kembali dengan saldo sekecil mungkin, ya. Nah, sebagai penutup video ini ya, saya punya kata-kata. Margin call memang menyakitkan, tapi bukan berarti kita harus berhenti trading. Yang penting apa? Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan belajar dari kesalahan. Nah, di episode selanjutnya saya akan bahas teknik trading tanpa takut MC lagi. Jadi jangan lupa tuh yang belum subscribe dulu. Dan yang sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti di episode selanjutnya langsung muncul notifikasi, dapat langsung ditonton. Jangan lupa tulis di kolom komentar apa pelajaran terbesar yang kamu dapat setelah mengalami MC. Ya, see you.